Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita baca dalam kitab Amsal 4 ayat 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancarlah kehidupan. Nah, supaya kita jangan menjauh dari kasih karunia, maka yang penting Anda perhatikan adalah pertama itu jangan sampai ada akar pahit. Ya, itu supaya kita bisa tetap dalam dalam kasih karunia, ya. Jagalah jangan sampai ada orang menjauhkan diri dari kasih karunia. Ya. Dan jangan timbul akar yang pahit. Ya. Nah, akar pahit ini biasanya itu adanya dalam hati. Ya. Maka di dalam Amsal tadi yang dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, dikatakan di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ya, jadi kenapa jaga hati? Karena dari situ terpancar kehidupan. Ya, jadi artinya yang memancarkan kehidupan itu dari dalam hati ini. Sumber pancaran kehidupan itu. Memancarkan kehidupan itu artinya menyatakan kehidupan. Ya, mengalirkan kehidupan. Ya, jadi dari dalam hati ini ada semacam mata air. Ya, hati ini seperti mata air. Dari dalam mata air ini, dalam hati ini dapat mengalirkan air kemana-mana. Dapat mengalirkan kehidupan kemana-mana. Ya, maka karena itu hati ini sangat penting dijaga. Karena dalam hati inilah terpancar kehidupan. Ya. Nah, makanya ada firman Tuhan berkata dalam Yohanes, kalau engkau percaya kepadaku, kata Yesus, maka dalam hatimu akan mengalir aliran air hidup. Jadi dari dalam hati kita ini seperti sebuah wadah, ya, wadah tempat penampungan air kehidupan. Ya. Nah, air kehidupan kita itu dari Yesus. Ya, kita mendapatkan kasih karunia dari Yesus. Dan itu kita tampung di dalam hati. Ketika orang hatinya penuh kepahitan, maka kasih karunia itu seperti kotor. Ya. Artinya sumber kehidupan yang ada pada kita itu dikotori oleh kepahitan itu. Jadi kepahitan ini semacam sampah yang buruk, yang meracuni air kehidupan, air murni, air dari Allah yang kita punya. Kita punya kehidupan, yaitu kasih karunia dari Allah. Kita telah menerima kasih karunia itu, tapi kasih karunia itu tidak akan bisa terpancar dari kehidupan kita ketika hati kita itu penuh dengan kepahitan. Ya, maka karena itu kita jaga. Maka dikatakan jagalah hatimu, ya, dengan segala kewaspadaan. Bagaimana menjaga hati? Dengan segala kewaspadaan. Ini harus benar-benar Anda hati-hati dengan hati Anda sendiri. Harus benar-benar Anda waspada terhadap hati. Ya, Yeremia 17 ya. Ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, jadi di sini tentang hati itu dipertanyakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ya, jadi hati ini kalau kita nggak jaga, dia dikatakan lebih licik. Ya, lebih licik dari segala sesuatu.
hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi hati, dikatakan lagi di sini, kalau hati sampai sudah membatu. Sudah membatu itu maksudnya hatinya itu sudah lama begitu. Sudah keras banget. Ada orang yang sudah begitu keras banget hatinya. Biasanya kalau orang yang hatinya keras itu ditegur pun nggak mampat. Ya. Kalau hatinya sampai sudah membatu itu, artinya tidak ada yang bisa masuk dalam kehidupannya, udah membatu. Ya, bagaimana memberikan sesuatu di dalam hati yang penuh batu? Ya, maka ini harus diperhatikan. Hati kita ini seperti hati batu atau hati yang tanah yang gembur. Nah, ini perhatikan hatimu. Karena kalau misalnya hati seseorang sudah membatu, apapun yang disampaikan itu tidak bakalan masuk. Bahkan semua nasihat-nasihat yang baik pun dianggap tidak ada artinya buat dia. Nah, hati-hati. Kadang kita ini kan sudah punya hati yang apalagi hati kita yang sudah terluka terlalu lama. Ini yang sudah berlama-lama hidup di dalam kepahitan, itu susah untuk pulih. Susah untuk dipulihkan. Maka karena itu Anda kenali dulu hati kita itu udah sampai di mana. Masih membatu atau sudah mulai menggembur hati kita itu. Ya, nah ini harus diperhatikan. Kalau misalnya Anda suka ditegur tapi Anda masih terus mengulang hal yang sama, kesalahan-kesalahan yang sama. Ya, Anda juga tidak berubah, berarti memang hati Anda sudah membatu, sudah keras. Seharusnya teguran-teguran membuat kita berubah. Saya pribadi kalau ditegur itu malah saya bisa menangis. Saya senang. Apalagi kalau itu memang benar, itu membuat saya pernah beberapa kali ditegur orang bisa menangis. Ya, maksudnya menangis itu bukan sedih, bukan. Menangis karena saya merasa saya bisa ditegur dan saya mendapatkan terang di situ. Beberapa kali itu saya mengalami sesuatu yang begitu saya ditegur itu malah saya makin membaik. Nah, tapi ada orang yang hatinya keras semakin memang. Jadi biasanya hati kita itu terbukti keras atau tidak itu ketika kita misalnya mengalami ujian-ujian. Kita misalnya diperlakukan orang tidak baik menurut kita ya. Mungkin kita sebenarnya salah. Tapi itu bukan membuat kita makin baik, malah itu membuat kita makin mengeras. Kita tegur keras kayak kemarin. Sebenarnya teguran yang keras itu seharusnya membuat kita lebih baik. Seharusnya begitu. Membuat kita lebih berubah. Membuat kita lebih semangat. Karena kita kan tahu dalam teguran itu kita tahu kesalahan kita. Dalam ujian-ujian itu, tekanan-tekanan itu kita menyadari diri siapa kita. Bagaimana keadaan hati kita yang sebenarnya. Tapi ada orang ditegur malah makin rusak. Ada begitu. Karena memang persoalannya hatinya di dalam. Karena kalau seseorang memang baik, ditegur habis pun, dikerasin pun dia juga tetap bisa baik. Malah dia bisa berubah. Nah, jadi perhatikan, Anda seorang yang mudah ditegur atau sulit untuk ditegur. Ya. Apakah ketika ditegur, dinasehatin, apakah Anda berubah atau tidak? Ya. Nah, jangan tidak memahami keadaan hati saudara. Jangan sampai kita tidak memahami keadaan hati kita. Ya. Jadi perhatikan hatimu. Daud sampai berdoa, Tuhan selidiki hatiku. Kalau hatiku serong, tuntunlah aku ke dalam jalan yang rata. Daud berkata begitu. Jadi perhatikan hatimu. Hatimu apakah hati yang lembut atau hati yang penuh batu? Dan Anda harus jaga dengan ketat. Jangan biarkan hati yang membatu itu membelenggu diri Anda selama-lamanya. Ketika hatimu membatu, apapun yang baik tidak akan masuk. Hal-hal yang baik bahkan Anda akan anggap itu salah. Teguran-teguran yang baik, nasihat-nasihat yang baik itu akan Anda anggap itu salah. Ketika hatimu sudah membatu.
Maka karena itu berdoa supaya hatimu dipulihkan Tuhan. Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa orang yang hatinya membatu, apapun yang baik tidak akan bakalan masuk. Mungkin orang itu ada saat-saat tertentu dia baik, tapi sebenarnya nanti dia akan kembali lagi. Sama seperti babi kembali kepada kubangan. Anjing selalu kembali kepada muntahnya, dia makan muntahnya lagi. Ya, jadi perhatikan, kita kan seharusnya diisi dengan hal yang baik. Supaya kita bisa penuh dengan yang baik, maka hati kita itu harus siap. Hati kita harus siap untuk menerima kebenaran-kebenaran, menerima nasihat-nasihat, menerima teguran-teguran. Kalau Anda nggak mau ditegur, nggak mau dinasihati, udah habis itu. Nggak ada pemulihan bagi orang itu. Jadi jangan main-main dengan hati kita, saudara. Perhatikan hati kita. Apakah hati kita itu nggak beres? Apakah hati kita itu penuh kesombongan? Kalau udah membatu itu biasanya sombongnya tinggi. Orang begitu disuruh juga kadang-kala dia merasa jadi budak. Dia merasa budak kalau disuruh. Maka orang begitu nggak mau disuruh. Biasanya begitu. Itu udah hati yang membatu itu. Ya. Dia kalau disuruh dia merasa berat hati luar biasa, apalagi ditegur. Ya, Anda harus kalau mau hidupmu baik, belajarlah untuk menerima teguran-teguran, termasuk nasihat-nasihat yang keras. Ya, siap untuk menerima nasihat-nasihat keras, teguran-teguran keras. Bahkan termasuk ketika Anda dihukum disiplin karena kesalahan, terima. Itu sebagai bentuk bahwa Anda itu punya hati yang lembut. Ya, jadi sebenarnya teguran itu atau hajaran, bahkan termasuk tekanan-tekanan, ujian-ujian, itu sebenarnya untuk pembentukan hati. Untuk membentuk hati kita menjadi lebih baik. Untuk mengisi hati kita lebih baik. Jadi ujian itu menguji hati kita. Hati kita itu sebenarnya bagaimana? Keras atau lembut? Hati kita itu sebenarnya untuk siapa? Buat diri sendiri atau buat Tuhan? Ya, maka nanti muncullah tekanan-tekanan, nasihat-nasihat keras, mungkin hukuman, disiplin. Disitulah sebenarnya akan kelihatan hati kita. Apakah kita itu keras atau tidak. Ya. Nah, coba lihat Daud. Kenapa dia luar biasa dipakai Tuhan. Ya, perhatikan ketika dia diurapi Tuhan. Ya, ketika Samuel mau mengurapi saudara-saudaranya Daud, padahal yang dipilih Tuhan kan Daud, dan Daud tidak ada pada waktu itu. Ya, tapi kenapa orang-orang saudaranya Daud akhirnya tidak diurapi? Tuhan berfirman kepada Samuel, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi di antara saudaranya Samuel ini, di antara saudaranya Daud ini tidak ada yang hatinya baik. Yang Tuhan lihat hatinya baik itu ada orang lagi sedang menggembala di padang, menggembalakan domba 2-3 ekor. Ya. Nah, Tuhan melihat kepada siapa? Kepada Daud. Kenapa Daud? Hatinya itu lembut. Hatinya itu mudah menerima hal-hal yang baik, termasuk ajaran-ajaran, termasuk teguran-teguran. Itu mudah diterimanya. Sehingga akhirnya kita lihat Daud kan diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Mau direndahkan juga, orang yang ditinggikan Tuhan pada suatu saat tidak bisa direndahkan oleh siapapun. Mau dihancurkan juga, kita lihat Daud berapa kali mau dihancurkan oleh Saul. Tapi juga Daud tetap naik. Kenapa dia naik? Karena itu tadi, memang hatinya itu adalah wadahnya baik. Orang yang hatinya baik, saya percaya hidupnya baik. Orang yang hatinya baik pasti juga kata-katanya baik. Benar. Ya, tapi orang yang hatinya nggak beres, kata-katanya juga biasanya orang kayak gitu hanya ngerumpi, hanya menjelek-jelekan orang, hanya melihat kesalahan-kesalahan orang, biasanya begitu. Kalau Anda hanya melihat kesalahan orang, hanya melihat masalah-masalah, Anda tidak bisa melihat kebaikan di balik semua kesulitan. Anda tidak bisa melihat kebaikan di balik segala tekanan. Ya, maka artinya memang hati kita adalah hati yang sudah membatu.
Ya, jadi perhatikan di dalam ayat ini kembali kita lihat dalam apa tadi? Dalam Amsal. Amsal berapa tadi? 4 ayat 23. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ayat ini dululah salah satu ayat yang menjadi kekuatan bagi saya untuk terus jaga hati. Ya, karena hati ini begitu mudah terpengaruh kalau kita nggak jaga. Kita begitu mudah mengikuti godaan-godaan dunia kalau kita nggak jaga hati. Karena godaan dunia itu begitu hebat. Godaan dunia, tawaran-tawaran dunia, mau hidup bebas, maunya tanpa kendali, tanpa perintah, tanpa ketua, tanpa pemimpin, maunya kan begitu, maunya bebas. Ya, maunya bebas. Tapi mari kita jaga hati, jangan biarkan hatimu seperti itu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, dengan segala kewaspadaan itu dengan seluruh tenaga kita. Kita jaga hati, karena hati itu adalah tempat di mana kehidupan itu berada. Dan di sanalah nanti ada pancaran kehidupan. Jadi kalau hati kita tidak beres, maka kehidupan itu tidak bisa ditampung di situ. Makanya orang nanti kalau ngomong pun nggak beres, nggak berisi. Kenapa? Karena memang hatinya udah nggak benar. Ya, nah milikilah hati yang penuh dengan kasih, penuh pengampunan, hati yang suka memaafkan, hati yang mau melayani, hati yang mau nurut. Ya, amin Freddy, amin. Ya, supaya hidup Freddy bagus, ya, biarkan hatimu menjadi hati yang lembut, ya, Rian. Jangan keraskan hati. Ya. Biarlah di balik semua tekanan-tekanan itu akan menguji hati kita, ya, menyelidiki hati kita, memproses hati kita menjadi hati yang lembut. Jadi kiranya tekanan yang kita alami itu sebenarnya membentuk hati kita menjadi makin hari makin lembut, bukan makin keras. Amin kemis? Ya. Saya percaya kita di sini kalau ini memperhatikan hati kita, kita akan bertumbuh dengan baik. Tapi kalau hati ini nggak diperhatikan, hati ini nggak dijaga, hati ini nggak pulih, maka udah habislah kita. Keadaan kita nanti bukan makin baik, tapi makin parah. Karena kalau hati kita nggak benar ini, maka itu seperti firman Tuhan berkata bahwa nanti kita akan tumbuh akar pahit dalam diri kita. Dan akar pahit itu membuat kita menjauh dari kasih karunia. Menjauhkan kita dari kehidupan yang sejati, kehidupan dari Allah. Jadi jagalah hatimu supaya aliran-aliran air hidup dari Allah, urapan Allah, firman Allah, kehidupan dari Allah itu bisa kita terima, bisa kita tampung. Sehingga kita itu menjadi seorang yang memancarkan kehidupan. Seorang yang memancarkan kasih. Seorang yang memancarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan supaya jaga hati, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, perhatikan kebenaran-kebenaran ini, ya, jangan kita abaikan.